Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 49 Cincin Pernikahan. Pandangan Lily kembali ke berkas tersebut, membacanya satu demi satu. Ia terkejut ketika Rion ataupun Daniel bisa mendapatkan informasi sebanyak ini. Jangan katakan kalau semua informasi ini Daniel ambil dari arsip kepolisian Auckland. Tebak Lily, karena semuanya lengkap, bahkan foto-foto forensik para tersangka sekalipun. Walau Lily masih merasa tidak nyaman melihat kembali kasus tentang dirinya dulu. Seolah kenangan buruk itu kembali ingin bergelayut di kepala, namun segera gadis itu tepis. Tepat sekali, ucap Rion. Mereka berempat meninggal dengan cara sama, ditembak. Sepertinya apa yang Damon bilang benar, kalau mereka dibunuh oleh orang yang sama. Melihat ketakutannya tadi, aku rasa ia tidak berbohong tentang orang yang mengejar dan ingin membunuhnya itu. Jika aku membaca berkas ini terlebih dahulu dibandingkan bertemu dengan Damon, pastilah aku juga percaya kalau pria itu yang membunuh teman-temannya. Lily berkata seraya mencari clue tentang siapa orang yang mengejar dan membunuh mereka semua. Apa kau memiliki teman dekat yang mungkin merasa kasihan atau marah dan semacamnya kepada mereka atas kasusmu waktu itu? Rion mencoba mencari kemungkinan. Tidak ada, hanya teman sekolah biasa yang berinteraksi di sekolah dan seputar pelajaran. Aku tidak punya teman dekat di sana, jawab Lily, entah harus merasa miris atau bersyukur akan hal itu. Atau mungkin itu hanya orang yang memang punya dendam ke mereka. Dugaan Rion lainnya. Tapi, Damon bilang orang itu selalu menyebutkan kesalahan dan dosa-dosa mereka karena melakukan perbuatan itu kepadaku. Damon sampai mencariku karena dia pikir aku tahu siapa orangnya. Makanya memintaku untuk bicara dengan orang itu agar berhenti meneror Damon. Jelas Lily serius. Rion berpikir semua kemungkinan dan mengambil benang merah dari kasus kematian para tersangka dan juga teror Damon. Apa kau mencurigai seseorang yang mungkin dapat melakukan hal itu? Tanyanya. Tidak ada, karena itu aku tidak tahu harus memulai dari mana untuk mencari tahu siapa orangnya. Kenapa dia seolah membalaskan dendamku atas yang terjadi waktu itu kepada mereka berlima? Jika lewat akses CCTV akan memakan banyak sekali waktu karena tidak tahu titik utama yang dicari apa dan siapa. Lily mulai kembali bingung sekarang. Tidak pernah ia menemukan jalan buntu akan sebuah masalah kecuali hal ini. Jika saja ia tahu nama orang itu, pastilah kemungkinan untuk menemukan tentang orang tersebut memiliki persentase yang lebih besar. Rion mengambil berkas dari tangan Lily dan menaruhnya di atas meja samping tempat tidur. Kenapa diambil? Aku belum selesai. Protes Lily. Ini sudah lewat waktu tidurmu, Love. Lakukan investigasimu lagi besok, sekarang waktunya tidur. Ingat kau sudah berjanji untuk tidak tidur lewat dari tengah malam dan kau juga masih dalam masa penyembuhan. Tidak ada bantahan, tidur sekarang. Suruh Rion menjatuhkan tubuh gadis itu agar berbaring dan langsung menarik selimut. Aku bukan anak kecil yang harus punya jam tidur. Protes Lily lagi,
walau ia mengikuti ucapan Rion dengan berbaring dan mencari posisi nyaman. Ia menaruh laptopnya ke atas meja samping tempat tidur di sisi lain dari meja. Rion menaruh berkas. No, love, tapi kau selalu mengabaikan waktu tidurmu. Jika sudah mengerjakan sesuatu dan aku tidak akan membiarkannya, ingat sebentar lagi hari pernikahan kita, dan kau harus tetap sehat. Kata Rion, memeluk gadis tersebut dan menepuk-nepuk punggung Lily. Aku masih penasaran tentang orang itu. Lily bersikeras untuk tetap melakukan pencariannya. Tidur atau aku akan membuatmu terjaga sampai pagi. Kali ini aku akan melakukannya sampai membuatmu minta ampun. Bagaimana? Tantang Rion, menunjukkan seringai penuh arti. Lily memukul lengan Rion keras dan berseru. Perfect. Rion tertawa, kemudian memeluk dan mengelus kepala sang gadis, membantu agar gadis itu masuk dalam buaian tidur. Dan melupakan sejenak masalah tak berujung tentang Anonymous tersebut. Ia tidak ingin melihat Lily stres karena yang terjadi hari ini dan hal yang belum diketahui. Ia hanya ingin Lily fokus akan hari pernikahan mereka, dan bersenang-senang sebagai pengantin wanita yang sibuk memercantik diri. Sudah lama Rion tidak memperlihatkan sisi lain pria itu. Sisi di mana Rion dulu dikenal sebagai pria berdarah dingin dan tanpa ampun. Orang yang paling ditakuti di semua organisasi bawah tanah selama 10 tahun terakhir. Sejak ia menghabisi pimpinan musuh bebuyutannya Vincent dari Red Dog. Serta menghancurkan perusahaan pendukung nomor 1 Red Dog yang dipimpin oleh Benedict. Semua orang nyaris melupakan figur kejam dari seorang Rion Lorenzo. Kini pria itu duduk di kursi kulit dalam ruang penyiksaan di markas Phantom. Menatap dingin pria yang seharusnya tidak pernah menunjukkan diri di depan Lily, apalagi Rion. Setiap hembusan napas dan juga tatapan Rion begitu ingin sekali mencongkel jantung pria itu. Dan membuatnya menghilang dari dunia ini setelah apa yang ia lakukan pada Lily. Tapi Rion bersabar. Ia tidak ingin membuat pria itu langsung merasakan kematian tanpa rasa sakit terlebih dahulu. Terutama masih ada satu hal yang perlu Rion cari tahu. Apa masih belum ada kabar dari Franz dan Frederick? Tanya Rion pada Dante yang berdiri di sampingnya. Belum, mereka bilang tidak lama lagi. Hanya mencari data tentang orang tersebut karena mereka sudah mendapatkan bukti pasti. Jawab Dante. Langsung berikan padaku jika mereka sudah selesai. Dan saat investigasi selesai dan mereka tahu siapa orangnya, segera bawa dia ke sini. Perintah Rion. Dante mengangguk. Rasanya ia sudah lama tidak melihat Rion seperti ini. Seolah ia kembali ke hari-hari di mana Lily belum hadir. Di mana hanya duduk diam saja, Rion mampu memberikan efek intimidasi ke orang-orang sekitar. Pastikan agar dia tidak membunuh dirinya sendiri. Penyiksaan dia masih panjang. Rion bangkit berdiri, merapikan jasnya kemudian meninggalkan ruangan tersebut. Dante memberikan perintah kepada bawahannya sesuai dengan keinginan Rion. Dan apa saja yang harus dilakukan terhadap pria bernama Damon. Yang kini sedang tidak sadarkan diri akibat siksaan yang Rion dan Dante berikan. Bukankah jam 3 kau ada janji dengan Lily untuk urusan cincin pernikahan kalian? Dante mengingatkan seraya berjalan di belakang Rion setelah selesai memberikan perintah kepada anak buahnya.
Rion mengecek smartphone-nya, dan seketika senyum mereka indah di wajah ketika mendapatkan pesan dari sang istri. Seolah semua intimidasi yang pria itu keluarkan lenyap sudah dalam hitungan detik. Ada apa? Tanya Dante ketika melihat Rion fokus pada ponselnya. Lily bilang kalau ia tidak ingin keluar hari ini karena cuaca terlalu dingin. Dia justru menyerahkan urusan cincinnya kepadaku, dan bilang akan lebih suka jika seperti kejutan. Jawab Rion, tidak melunturkan senyum ketika ia membalas pesan gadis itu. Tipikal Lily sekali, ujar Dante yang juga tersenyum karena tahu seperti apa sifat gadis itu. Sebaiknya kita menemui Madame Jane sekarang juga. Rion menaruh ponselnya ke kantung dan berjalan lebih cepat ke arah mobil. Mereka berdua segera melesatkan mobil menuju ke tempat langganan keluarga Lorenzo dalam urusan perhiasan. Begitu penuh di kepala Rion bayangan cincin seperti apa yang Rion telah siapkan. Untuk dipasangkan ke jari manis istrinya itu, membuat Rion merasa antusias secara tidak sadar. Tidak menyangka kalau dirinya akan merasa begitu senang berbelanja. Dan membelikan banyak hal untuk seorang perempuan. Mungkin mengingat karena istrinya bukan tipe suka berbelanja jika tidak butuh. Begitu sampai di bangunan mewah yang memang merupakan toko perhiasan terbesar di San Francisco dengan kualitas terbaik. Yang tentu pelanggan tempat itu berasal dari kalangan kelas atas. Selamat datang, Mr. Lorenzo. Sapa wanita parubaya dengan pakaian dan gelagat yang begitu elegan, tersenyum ke Rion dan Dante. Hingga membuat wanita tersebut tampak lebih muda 5 tahun dari usia sebenarnya. Apakah pesananku sudah siap? Tanya Rion langsung. Sudah, akan saya ambilkan. Anda bisa melihat-lihat yang mungkin menarik perhatian Anda dan beristirahat sejenak. Sambil saya mengambilkan pesanan Anda, jawab wanita yang bernama Jen, pemilik dari bangunan mewah itu. Rion mengangguk, kemudian melihat berbagai perhiasan di balik etalase kaca sambil menunggu. Rion yang seorang pria dan bukan pecinta perhiasan saja tahu dengan pasti. Kalau semua perhiasan di tempat ini sungguh memiliki desain dan kualitas yang tidak diragukan lagi. Rasanya ingin sekali ia membelikan benda-benda indah di ruangan ini untuk Lily. Tapi ia tahu dengan benar kalau jika Rion melakukannya maka ia harus menghadapi murka sang istri. Karena Rion telah hamburkan uang untuk hal yang tidak dibutuhkan. Jadilah Rion memilih duduk di sofa, melihat beberapa karyawan menyuguhkan minuman dan juga sajian lainnya di meja. Agar bisa Rion dan Dante nikmati sambil menunggu. Tak lama Jen kembali dengan membawa bantal beludru merah kecil. Di mana di atas bantal tersebut ada sebuah kotak beludru berwarna biru navy. Ini pesanan Anda, Mer Lorenzo. Ucap Jen seraya mengarahkan bantal beludru merah itu ke arah Rion. Segera Rion mengambil kotak tersebut kemudian membukanya untuk melihat cincin di dalam kotak. Semoga sesuai dengan keinginan Anda, kata Jen, berharap kalau cincin buatannya tepat seperti apa yang Rion inginkan. Senyum terulas di wajah pria itu, memandang sepasang cincin di dalam kotak pada tangannya dengan pandangan hangat. Mata biru pria itu berbinar dan terus menatap lekat cincin yang kelak akan dipakai oleh istrinya.
di mana benda indah itu akan menjadi bukti kalau Liliana La Rosa sepenuhnya milik Rion Lorenzo. Pria itu tak sabar untuk melihat bagaimana reaksi Lily ketika melihat cincin pernikahan mereka ketika Rion pulang nanti. Bagaimana? Apakah ada yang tidak Anda sukai? Tanya Jen untuk konfirmasi tentang hasil kerjanya. Sedikit gugup karena ia tidak ingin sampai mendengar ada keluhan dari pimpinan Lorenzo ini. Rion menatap berlian berbentuk oval pada cincin milik Lily, ditambah desain sederhana. Namun memiliki tambahan beberapa berlian kecil di kanan dan kiri berlian oval di tengahnya. Dante sendiri sudah tahu jawabannya ketika melihat ekspresi Rion. Bertanya-tanya sebahagia apa temannya itu rasakan saat ini hingga terus menatap cincin pernikahan tersebut. Ia ikut merasakan kehangatan hati Rion sekarang. Bersyukur karena pria itu sebentar lagi akan mewujudkan keinginan terbesarnya dalam waktu dekat. Perfect, jawab Rion penuh kepuasan. Senang mendengarnya. Kalau begitu biar saya siapkan agar bisa Anda bawa. Jen langsung mengurus cincin tersebut agar bisa langsung dibawa. Berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan walau sekedar sidik jari sekalipun tertinggal di kota itu. Pikiran Rion teralihkan ketika ia mendengar dering teleponnya. Ketika melihat siapa yang menelepon, segera Rion mengangkatnya. Ada apa, Love? Tanya Rion dengan nada begitu lembut. Kau masih di jalan, kan? Belikan aku es krim, stok di rumah sudah habis. Pinta Lily dari seberang telepon. Love, kau bahkan tidak mau keluar rumah karena cuaca yang dingin. Tapi kau ingin makan es krim, kau bisa sakit. Kata Rion yang terkejut ketika mendengar permintaan sang gadis. Tapi aku mau makan es krim sekarang, belikan, ya. Rayu Lily yang sudah terdengar seperti anak kecil sekarang. Sifat yang selalu muncul setiap kali gadis itu berhubungan dengan makanan kesukaannya. Baik-baik, anything for you, Love, ucap Rion yang setuju pada akhirnya. Tak ingin membuat mood gadis itu jelek hanya karena Rion menolak membelikan es krim kesukaan sang istri. Aku tahu kau akan membelikannya. Love you, Beb, sahut Lily girang. Panggilan berakhir dan Rion hanya tertawa kecil dengan tingkah sang istri yang tidak berubah sama sekali. Ketika Rion berpikir kalau ia ingin memanjakan Lily dengan perhiasan-perhiasan indah. Tapi gadis itu justru lebih senang ketika dibelikan es krim. Rion. Panggil Dante terlihat serius setelah mendapatkan pesan dari ponselnya. Ada apa? Tanya Rion yang mengubah air mukanya menjadi lebih serius ketika melihat Dante. Tahu kalau ada hal penting yang akan kaki tangannya itu sampaikan. Sudah ada kabar dari Franz dan Frederick. Mereka sudah mendapatkan siapa pembunuh dari 4 orang itu dan yang juga meneror pria bernama Damon itu. Lapor Dante, bawa orang itu ke hadapanku secepatnya. Perintah Rion, kau harus lihat siapa orangnya. Dante menunjukkan ponselnya ke Rion, membiarkan Rion melihat dan membaca tentang orang tersebut. Benar saja, mata Rion langsung melebar ketika ia mengetahui siapa orang di balik kasus-kasus pembunuhan itu. Orang yang tidak pernah disangka, orang yang begitu dekat dengan Lily dan mengenal baik gadis itu. Ia bertanya-tanya akan seperti apa respon Lily jika tahu tentang orang ini.
Mungkin akan lebih baik jika Lily tidak pernah tahu kalau orang ini yang menghabisi para brengsek itu. Karena bagaimanapun di mata Lily orang ini luar biasa baik, hingga untuk menyakiti semut pun tidak akan tega. Rion tidak ingin mengubah pandangan gadis itu terhadap orang ini. Sorry, Love, tapi kali ini aku harus menyimpan rahasia darimu. Batin Rion dengan terpaksa akan ia lakukan walau sudah berjanji tidak akan ada rahasia di antara mereka berdua. Lily yang sedang mengerjakan beberapa pekerjaan kantornya ketika Lukas sudah tidur. Tiba-tiba dikagetkan oleh Rion yang datang dan masuk ke ruang kerja Lily lalu mengangkut gadis itu di pundaknya. Lily yang masih belum dapat memproses apa yang terjadi. Hanya mengerutkan dahi dan bertanya-tanya kenapa suaminya itu datang kemudian membawa Lily ke kamar. Beb, ada apa? Kenapa tiba-tiba kau membawaku ke kamar? Kau kapan pulangnya? Tanya Lily masih kebingungan. Karena biasanya setiap kali Rion pulang selalu menyapa Lily dengan hangat. Dan kali ini justru seperti sedang menculik gadis itu. Bersambung.